Halo, selamat jumpa teman-teman, para sahabat, dan pencinta buku. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan sebuah buku yang relatif baru yang merupakan hasil karya saya, dan buku ini saya kerjakan ketika saya berkesempatan untuk menjadi mahasiswa program S3 di Fakultas Teologi Universitas Kristen Wacana. Buku ini seperti yang terlihat di layar ini berjudul Hermeneutik Paul Ricoeur, dan tugas emansipasi adalah sebuah usaha untuk menghubungkan pemikiran Paul Ricoeur dengan tugas emansipasi yang hari ini kita temui dalam berbagai macam persoalan hidup, antara lain konteks kemiskinan, ketidakadilan, dan radikalisme di Indonesia. Poin penting dari buku ini akan saya bedah dalam setiap kali pertemuan, dan di dalam setiap kali pertemuan itu nanti saya akan memaparkan bagaimana Paul Ricoeur berjumpa dengan berbagai macam perspektif hasil diskusinya dengan banyak tokoh, banyak pemikiran yang membuat pemikiran seorang ahli hermeneutik dari Prancis, Paul Ricoeur ini memiliki kedalaman dan keluasan dalam melihat sebuah persoalan. Nah, di dalam buku ini Paul Ricoeur antara lain berdiskusi dengan tradisi pemikiran Barat yang sering dikaitkan dengan bapak filsafat Barat René Descartes yang terkenal dengan istilah cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Kemudian Paul Ricoeur juga berdiskusi dengan pemikiran positivisme melalui tokohnya Auguste Comte dan Ludwig Wittgenstein. Berikutnya Paul Ricoeur berdiskusi dengan bapak fenomenologi yaitu Edmund Husserl, dan kemudian Paul Ricoeur berdiskusi dengan tokoh romantisme yaitu Wilhelm Dilthey dan sebelumnya Friedrich Schleiermacher. Kemudian Paul Ricoeur juga berdiskusi dengan strukturalisme Ferdinand de Saussure dan menawarkan sebuah posisi poststrukturalisme yang membuatnya berdiskusi dengan seorang filsuf Prancis yang lain yang bernama Jacques Derrida. Nah, dari beberapa pemikiran itu lahirlah satu temuan bahwa hermeneutik yang diperkenalkan mulai dari René Descartes sampai dengan Ferdinand de Saussure itu ternyata hanya menghasilkan sebuah hermeneutik yang non-emansipatoris, karena semuanya pada akhirnya menempatkan cogito atau subjek itu begitu dominan dan absolut yang membuatnya tidak bisa berdiskusi dengan pemikiran-pemikiran yang lain dan tidak bisa memberi tempat atau memberi ruang bagi kehadiran orang lain atau the other atau sang lian. Paul Ricoeur kemudian menjelajah pemikiran-pemikiran yang lain yang
membuat ia kemudian memiliki perspektif yang luas untuk mengembangkan hermeneutik emansipatoris. Antara lain dia bertemu dan menangguk hikmat dari 3 guru kecurigaan atau the masters of suspicion, yaitu Karl Marx, kemudian Sigmund Freud, dan Friedrich Nietzsche. Langkah berikutnya, Paul Ricoeur juga berdiskusi dengan ahli teori kritis Jürgen Habermas dan wakil dari hermeneutik tradisi Hans-Georg Gadamer, yang menghasilkan 2 layer atau 2 sayap hermeneutik yang sangat penting sekali dalam kita memahami realitas, yaitu sikap yang konfrontatif di satu sisi dan afirmatif di sisi lain. Langkah berikutnya, Paul Ricoeur juga berdiskusi sangat intens, sangat mendalam dengan pemikiran Emmanuel Levinas yang sangat dikenal dengan etika asimetris, dan bahkan filsafat harusnya memiliki basis pemikiran pada etika sebagai sikap yang baru dalam rangka bersikap kepada realitas di sekitarnya dan memberi ruang pada keberadaan orang lain atau the other. Nah, tetapi bukan Ricoeur kalau dia tidak menawarkan sebuah gagasan dalam rangka berdiskusi dengan Levinas, ia malah menawarkan bukan etika asimetris yang penting di hari ini, tetapi etika simetris yang bersifat resiprokal, bahwa antara aku dan orang lain sama-sama melakukan kebaikan untuk menghadirkan sesuatu yang baik di tengah-tengah persoalan hidup yang banyak. Nah, itulah sebetulnya yang kemudian Ricoeur katakan sebagai double kenosis atau kenosis ganda, di mana aku dan orang lain itu sama-sama mengalami pengosongan diri, dan pengosongan diri itu membawa hidup menjadi bermakna dalam rangka keadilan bersama, perdamaian bersama, dan kemudian keutuhan ciptaan yang dinikmati bersama. Nantikan beberapa catatan-catatan saya yang berikutnya yang saya akan bagikan dalam channel saya, hermeneutik yang emansipatoris bagi kehidupan ini. Salam jumpa dalam pertemuan berikutnya.